Halo, perkenalkan nama saya adalah Putri Diani dengan NPM 2022 110126. Dan saya Eris Raisi Wijayanti dengan NPM 202211010136. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang tools yang poin pertama yaitu tentang phishing quiz with google.com. Jadi, di tools ini tuh kita akan diberitahu bagaimana diberitahu eh, mana Email. email yang benar dan email yang phishing. Di sini kita buka situsnya. Apakah Anda apakah Anda tahu jika terkena serangan phishing? Untuk itu mari kita ikuti kuis teman-teman semua. Nah, di sini kan ada buat nama dan email. Buat nama dan email tidak perlu yang asli. Jadi untuk percobaan ini kita coba-coba saja seperti kita bikin namanya itu Dona. Dona dan emailnya itu dona.com ya. Hmm, Dona@gmail.com. Oke. Nih, mari kita mulai dengan dokumen Google ini. Mari kita lihat ya teman-teman. Nih, Lukas membagikan telah mengundang Anda untuk mengedit dokumen tersebut. Jadi, Tes dulu ini phishing atau valid. oke. Mari kita tes dulu ini phishing atau valid ya. Email yang tadi. Phishing atau valid? Ayo. Coba phishing dulu. Oke, ternyata email ini phishing. Kenapa kenapa bisa dikatakan phishing? Mari kita lihat caranya, teman-teman. Hmm. Terus, di sini dijelaskan mengarahkan kursor ke atas link atau bawah, menekan aman untuk menunjukkan bahwa link tersebut mengarah ke domain imitasi yang tidak aman. Drive google.com. Nih, saatnya contoh yang variatif seperti blender gratis, sepertinya hadiah survei yang cukup Cukup unik. unik. Mari kita lihat dulu teman-teman. Oke, kami berdua bisa mengatakan bahwa ini phishing. Phishing. Alasannya, sama, email tersebut mengaku dari Coca-Cola, tetapi alamat pengirimnya terlihat janggal. Bukan tidak mungkin untuk email yang valid, tapi ini adalah sebuah Sebuah indikasi. indikasi. Kemudian konten atau bahkan teks semuanya terletak dalam gambar. Meskipun digunakan dalam beberapa komunikasi yang valid, teknik ini digunakan untuk menghindari deteksi. Kemudian akan dilanjutkan sama teman saya. Di sini kita akan mengecek apakah email tersebut valid. Ternyata, Ternyata pelaku ini phishing, menyamarkan scam mereka dengan fungsi invoice valid milik PayPal untuk membuat targetnya percaya. Mari kita lihat caranya. Pesan ini sebenarnya adalah catatan dari penjual. Scammer menciptakan kesan urgensi palsu, teknik yang sering digunakan untuk mengelabui pengguna agar melakukan tindakan. hmm, oke. Pelaku phishing ingin Anda menghubungi nomor ini agar mereka bisa meneruskan upaya scam mereka. Anda dapat memeriksa nomor telepon perusahaan yang valid melalui situsnya, misalnya situs PayPal. Mhm. Nih, maaf, sepertinya ruang penyimpanan Anda sudah penuh. Kira-kira berapa biaya untuk Upgrade. mengupgrade-nya? Terus kita lihat di sini ada sebuah email dari Dropbox. Dropbox. Oke, mari kita pencet valid ya teman-teman. Ternyata benar, ini email dari Dropbox. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kita lihat caranya. Nih, penelusuran cepat untuk Dropbox email akan menunjukkan bahwa alamat tersebut valid. Karena emailnya ini sudah terlihat valid ya teman-teman. Kemudian, nih, URL tersebut adalah link yang valid dan aman Aman ke ke Dropbox.com. dropbox.com. Selanjutnya, nih,
akan dijelaskan sama teman saya. Ini seperti kode UTP. UTP, Aneh, sepertinya Anda tidak pernah meminta kode melalui SMS. SMS, phishing. Benar, karena tadi kan soalnya itu apa ya? Tidak pernah Tidak pernah, apa tadi? melakukan kode Kode ini SMS. melalui SMS. Jadi, Jangan pernah membagikan kode verifikasi dua langkah di luar proses verifikasi real time yang Anda mulai, seperti login ke situs atau saat menelpon bank Anda. Jika memungkinkan, pertimbangkan juga opsi yang tidak mudah terkena phishing, seperti kunci sandi atau menggunakan ponsel sebagai kunci keamanan. Kita lihat caranya. nih, Pelaku phishing ini menggunakan bahasa yang kompleks untuk menciptakan urgensi dan rasa takut palsu atau tak sampai taktik yang sering digunakan. Kode verifikasi dua langkah via SMS merupakan fitur keamanan, tetapi hanya bagikan kode tersebut selama verifikasi real time yang Anda mulai. Hmm. Ini seseorang telah mencoba mengakses akun Anda. Perhatikan dengan cermat sebelum mengubah sandi Anda. Hmm. Coba valid ya kan? oke, kita coba valid ya. Ternyata Salah. salah. Karena kita lihat ya teman-teman, kalau apa? Kalau kita lihat secara kasat mata nih, maksudnya tuh secara sepintas, ini tuh kan Google Support ya. Jadi seakan-akan dia tuh apa memberitahu bahwa ada seseorang yang masuk ke akun kita kan begitu. Nih ternyata alamat pengirim Google Support itu tidak Tidak digunakan. digunakan. Kemudian link untuk mengarahkan subdomain mlsecurity.org ini Bukan Google. bukan Google. Em, jadi bisa dikatakan bahwa kalau kita mengklik ubah sandi tadi tuh mereka bisa mengakses sandi kita gitu teman-teman. Akun Anda sepertinya terkena serangan lagi. Kita lihat ya teman-teman. Nih, ini kasusnya tuh kurang lebih kayak tadi teman-teman. Jadi kalau tadi kita valid, coba sekarang kita ke phishing ya teman-teman. Benar. Ternyata tadi kan sudah kita pelajari bahwa Google Support ini tuh tidak aman kan? Nih, alamatnya tidak digunakan, bukan tidak aman, bahkan tidak digunakan. Kemudian, contoh ini memang rumit, tetapi link untuk ubah sandi di sini itu pengalihan alamat yang ada di tinyyour.com. Nih, bukan Flix. Bagaimana Anda akan meraton acara TV Anda sekarang? Kita lihat ya teman-teman. Akun Anda ditemukan kami mengalami beberapa masalah terkait informasi penagihan. Segera pulihkan akun Anda. Coba kita pencet apa ini tuh? Ayo, Coba phishing. coba kita pencet phishing ya. Benar. Saatnya maraton, Anda menemukan URL yang mirip seperti SMS dan berasal dari email, bukan normal telepon. Jika tidak yakin tentang suatu notifikasi, jangan klik linknya, teman-teman. Ini PR ya untuk kita semua. Sebaiknya buka situs seperti yang biasa Anda lakukan dan hubungi mereka melalui situs tersebut. Benar. Kita lihat caranya ya. Meskipun mereka nih, Meskipun mereka mencoba untuk terlihat sebagai pengirim yang valid, SMS ini sebenarnya berasal dari email yang panjang dan membingungkan. Hal ini patut dicurigai, meskipun kadang-kadang bisa saja valid. URL yang Anda berikan sebenarnya dihosting di domain onlinehomes.us dan netflix.com adalah subdomainnya. Meskipun link sepertinya dikirim dari Netflix, seseorang telah mendaftarkan domain onlinehome.us dan menambahkan netflix.com sebagai subdomainnya. Cara ini adalah taktik yang menipu, dan link semacam itu harus selalu dihindari dan waspada. eh,
Ponsel gratis. Hanya mengikuti wawancara phishing. Nih, kenapa alasannya kami memilih phishing? Tolong lanjutkan. Ayo. Karena benar Anda pasti menemukan penawaran yang mencurigai dan upaya licik untuk menyembunyikan email aslinya. Caranya? Nih, Berhati-hatilah jika menerima penawaran yang terlihat tidak masuk akal. kayak gimana ya? Tidak mungkin sih dari email orang mau ngasih handphone. Pixel 7 itu handphone bukan? Nah, itu kan suatu barang yang bisa termasuk dikatakan mewah. Kemudian, nih, Pelaku phishing membuat alamat email mereka seolah-olah dikirim dari Google dengan mengubah nama pengirim. hmm, terus, Link klik di sini untuk bergabung atau mengelola janji temu Anda. Mengarah ke Google, tetapi halaman yang ditampilkan meminta Anda membagikan akses ke akun Anda. ini. Sebentar, saya sedang tidak di rumah. Mungkin Anda bisa mengubah pengiriman tersebut. Jadi ada sebuah SMS masuk, dititipkan ke tetangga atau kirim pada hari lain dari Google Store melakukan pengiriman hari ini. Coba balik. Oke, kita sepakat untuk mengklik valid. Benar. Kenapa bisa valid? Itu karena pertama, URL ini adalah link asli ke yups.com. Tanda tipuan apapun yang digunakan untuk membuat URL tersebut terlihat mirip dengan URL lain. Sebaiknya verifikasi keberadaan paket di situs resminya. jadi teman-teman, dari tes kami mencoba tools ini, kami menjawab 10 pertanyaan yang benar. Ya karena kan kita sama-sama juga belajar kan. Jadi kalau misalnya benar terus, yang mana yang salah kita tidak akan tahu. Benar? Jadi, 8 dari 10 pertanyaan. 8 dari 10 pertanyaan yang telah kami jawab dengan benar. Em, Mungkin cukup untuk mencoba tools ini. Pesan dari kami Berhati-hatilah dan waspada ya, dengan link yang tidak dari situs yang resmi. resmi. Baiklah, sekian dari kami berdua. Maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.